F. Interaksi sosial. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah berpamitan kepada orang tua kalian? Atau, apakah kalian sudah menyapa teman kalian di sekolah? Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa terlibat interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas dalam kehidupan manusia. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar perorangan, antara kelompok dan kelompok manusia, atau antara perorangan dan kelompok manusia. Interaksi sosial menyebabkan individu atau kelompok saling memengaruhi. 1. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial terjadi sejak lahir. Ketika kita lahir ke dunia, kita tumbuh dan belajar di lingkungan keluarga hingga beranjak remaja dan dewasa. Lalu, apa saja yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial ialah adanya kontak sosial dan komunikasi. Pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah bertemu di tempat yang sama, kemudian saling bertukar cerita. Kontak sosial secara tidak langsung terjadi melalui media perantara, seperti via telepon atau media sosial. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat berupa ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan. Adapun komunikasi nonverbal menggunakan simbol-simbol, misalnya berupa gestur tubuh dan bahasa isyarat. Arti terpenting komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku atau informasi atau berita kepada orang lain. Penerima pesan kemudian memberikan reaksi terhadap perilaku atau informasi atau berita tersebut. Contoh kegiatan komunikasi dalam kehidupan adalah berbincang-bincang dengan teman atau saling bertukar kabar melalui media sosial. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif mengarah pada persatuan, sedangkan interaksi sosial disosiatif mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial asosiatif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, masyarakat akan saling mendukung, bersinergi, dan membantu. Kerjasama ini dapat menghasilkan kerukunan. Contoh kerjasama adalah gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan dan mencegah membesarnya suatu pertentangan. Misalnya seorang ketua RT yang sedang melakukan mediasi karena perselisihan antara warga yang ingin membangun usaha peternakan ayam dan warga yang menolak adanya peternakan ayam di dekat desa mereka. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru, tetapi kebudayaan asli dari kelompok tersebut masih ada. B. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. 1. Persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing. Upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Contohnya persaingan antar tim sepak bola dalam memenangi pertandingan sepak bola. 2. Kontravensi. Kontravensi merupakan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan terhadap pihak lain sehingga menimbulkan perasaan tidak suka yang disembunyikan. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan merupakan usaha yang bertujuan menyingkirkan lawan. Biasanya disertai kekerasan dan ancaman.